Mungkin kalian sering mendengar berbagai hal tentang luar angkasa seperti kecepatan cahaya, lubang hitam, gravitasi nol, dan lain-lainnya. Walaupun kalian tahu, tapi seberapa paham sebetulnya kalian dengan luar angkasa? Inilah dia berbagai hal tentang luar angkasa yang mungkin kalian belum paham sepenuhnya. Yang pertama, kecepatan cahaya. Seberapa cepat benda bergerak yang pernah kalian lihat? Kereta Shinkansen di Jepang, pesawat tempur di atas rumah kalian, balap mobil Formula One di TV, atau pulpen yang hilang dari meja kalian. Benda-benda tersebut sebetulnya masih bisa diperhitungkan kecepatannya, kalau kalian sadar. Tapi gimana jadinya dengan kecepatan cahaya? Apa hubungannya cahaya dari lampu rumah kalian dengan kecepatan? Padahal mereka kan nggak kemana-mana. Kecepatan cahaya adalah sebuah jenis satuan kecepatan yang sangat-sangat cepat dan mungkin cukup susah untuk kalian bayangkan. Ya, susah kalian bayangkan. Jadi sampai sini jangan berharap kalian bisa melihat pergerakan kecepatannya, karena membayangkannya aja kalian sudah susah. Cahaya bergerak dengan kecepatan sekitar 299.792 km per detik, yang berarti dalam 1 detik cahaya bisa menempuh jarak sekitar 7,5 kali keliling bumi. Masih belum paham? Oke, perhatikan baik-baik. Gampangnya, kecepatan cahaya bisa diartikan seberapa cepat sebuah lampu bisa kalian lihat menyala setelah kalian nyalakan. Atau jika kalian pernah bermain sinar laser, seberapa cepat sinar laser bisa sampai ke mata kalian setelah dinyalakan. Tapi semoga mata kalian gak pernah kena sinar laser sih. Bayangkan suatu hari kalian berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, secepat mungkin yang bisa kalian bayangkan. Lalu bandingkan dengan kecepatan lari kalian dengan kecepatan mobil Formula One atau kereta Shinkansen di Jepang, atau bahkan pesawat tempur di atas rumah kalian. Intinya, kecepatan cahaya benar-benar lebih jauh daripada itu. Jadi jangan berharap kalian bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, oke? Di luar angkasa, jarak antara bumi ke planet lain biasanya dikonversikan ke kecepatan cahaya supaya nggak terlalu banyak angka yang kalian pikirin. Contohnya seperti jarak dari bumi ke planet Mars adalah 54,6 juta kilometer. Wow, butuh berapa lama kalau kalian harus jalan kaki? Tapi jika jarak ini diubah ke kecepatan cahaya, dan kalau kalian naik kendaraan secepat cahaya dari bumi menuju Mars, mungkin kurang lebih kalian akan bisa sampai ke Mars hanya dalam waktu 12,5 menit aja. Sayangnya sampai sekarang ya belum ada kendaraan yang mampu menyamai kecepatan dengan kecepatan cahaya. Tapi sebetulnya mungkin kalian harus bersyukur, karena kendaraan dengan kecepatan yang masih bisa kalian lihat aja masih banyak kecelakaan. Gimana kalau semua kendaraan secepat cahaya? Apalagi kalian masih suka nyebrang jalan sembarangan kan? Lubang hitam. Memang masih sulit dijelaskan sebetulnya apa itu lubang hitam atau black hole ini, karena lubang hitam adalah objek luar angkasa yang sangat aneh dan misterius yang masih terus dipelajari hingga sekarang. Lubang hitam terbentuk karena bintang yang sangat besar mati karena kekuatan gravitasinya sendiri, atau bisa juga dari tabrakan bintang yang kuat, dan massa bintang yang sangat besar ini terkompresi menjadi satu titik yang sangat kecil dan padat. Lubang hitam memiliki medan magnet yang sangat besar dan kuat. Saking kuatnya, jangankan kalian, cahaya aja sampai ketarik dan gak bisa keluar dari lubang hitam ini. Iya, misalkan kalian nyalain senter ke mata kalian, mungkin kalian gak akan bisa lihat cahayanya karena cahayanya ketarik dan berbelok masuk ke dalam lubang hitam. Tapi percuma kalian berpikir gimana caranya nyalain senter di depan lubang hitam, karena pasti kalian akan ketarik masuk duluan ke dalamnya. Kalau kalian mau bayangkan lagi seberapa besar kekuatan tarikan dari black hole ini, bayangkan kekuatan magnet dari matahari aja hanya bisa membuat bumi dan planet-planet lainnya tetap berada di garis orbitnya. Gak sampai itu menarik semua planet semakin dekat terus-menerus ke matahari. Tapi lubang hitam, kalian gak akan punya banyak waktu untuk mikir kalau kalian ada di sekitarnya, karena kalian pasti akan langsung masuk ke dalamnya. Kalau diibaratkan dengan sungai, gaya tarik dari lubang hitam ini seperti sebuah arus deras yang kuat dan akan membawa apapun yang berada di dalam arus tersebut. Kalau kalian memang benar-benar ingin mencoba menuju ke lubang hitam ini, sepertinya kalian harus banyak berdoa untuk dimintai umur yang panjang. Kenapa? Karena jarak dari bumi ke lubang hitam ini jauhnya bukan main. Kalau kalian masih ingat dengan satuan kecepatan cahaya, untuk sampai ke lubang hitam ini kalian harus menempuh jarak sekitar 1.600 tahun cahaya. Gak kebayang kan seberapa jauhnya. Dan ya, kalau kalian mau bayangkan, 1 detik pancaran cahaya aja bisa mengitari bumi sebanyak 7 kali. Berarti kalau pancaran cahayanya selama 1.600 tahun bisa mengitari bumi berapa kali? Dan ya, sejauh itulah jarak dari bumi ke black hole. Semoga kalian panjang umur ya. Karena keanehan dan misteri lubang
lubang hitam ini, para ilmuwan masih terus mempelajarinya untuk memahami lebih banyak tentang alam semesta kita dan fenomena-fenomena yang sangat besar dan kompleks di dalamnya. Gravitasi nol. Siapa yang nggak tahu kalau di luar angkasa kita bisa melayang-layang seperti astronot di video ini. Ketika kalian berada di luar angkasa, kalian akan merasakan kondisi ini seolah-olah kalian bisa menjadi Peter Pan alias bisa terbang kemanapun yang kalian mau. Hal ini dikaitkan dengan istilah kondisi gravitasi nol, di mana kondisi ini terjadi ketika sebuah objek berada di dalam keadaan jatuh bebas dan terlihat tidak memiliki berat. Istilah ini juga biasa disebut zero G. Hal ini bisa terjadi karena jika kalian berada di dalam atmosfer bumi, kalian akan merasakan gaya tarik gravitasi dari medan magnet bumi yang membuat kalian gak bisa melayang-layang dan tetap menapak di tanah. Berbeda jika kalian di luar angkasa, yang medan magnet buminya gak bisa semudah itu menarik kalian. Hasilnya, kalian bisa merasakan gravitasi nol. Tapi apakah kalian tahu kalau kondisi zero G ini gak hanya berada di luar angkasa loh? Kondisi zero G sebetulnya bisa dibuat dengan cara kalian harus jatuh dengan percepatan yang sama dengan kondisi percepatan gravitasi di permukaan bumi. Hasilnya kalian bisa seolah-olah merasakan melayang di luar angkasa walaupun sebetulnya kalian sedang terjatuh. Kondisi ini bisa juga kok kalian rasakan dengan mengunjungi Zero Gravity Corporation, sebuah perusahaan yang memberikan wahana untuk kalian merasakan rasanya melayang-layang seperti di luar angkasa. Kalian akan dibawa menggunakan sebuah pesawat yang sudah dimodifikasi, lalu akan dibawa naik ke ketinggian 24.000 kaki, lalu sang pilot akan dengan sengaja membuat pesawat ini terjatuh hingga percepatan yang setara gaya gravitasi, sehingga kalian gak akan ngerasain lagi gaya tarik gravitasi di bumi. Tapi jangan coba-coba sendiri seperti kalian loncat dari menara ya, karena kalau kalian loncat sendiri tanpa ada ruangan seperti di pesawat, ya badan kalian akan tertahan oleh angin. Belum sempat ngerasain gravitasi nol, udah nyium tanah duluan. Dark matter. Konsep materi gelap merupakan salah satu jenis materi hipotesis yang paling menarik dan misterius dalam alam semesta. Para ilmuwan telah mempelajari fenomena ini selama bertahun-tahun dan telah membuat beberapa kemajuan pengetahuan. Tapi tetap masih banyak yang belum diketahui. Materi gelap ini uniknya nggak memancarkan, nggak menyerap atau memantulkan cahaya yang membuat teleskop ataupun kalian nggak bisa melihat benda ini. Lalu dari mana para ilmuwan mengetahui keberadaan benda langit ini? Ya, para ilmuwan dapat melacak keberadaannya melalui pengamatan efek gravitasi yang memberikan dampak pada benda-benda langit di sekitar dark matter ini. Dan bahkan sekitar 27% dari alam semesta diperkirakan terdiri dari materi gelap atau dark matter ini. Ketidakmampuan kita untuk memahami materi gelap dan energi gelap merupakan salah satu tantangan terbesar dalam fisika modern. Tapi melalui pengamatan dan eksperimen yang terus-menerus, kita bisa berharap untuk belajar lebih banyak tentang aspek misterius ini dan bagaimana mereka mempengaruhi alam semesta kita. Karena keberadaannya yang sulit dipahami, banyak teori yang telah diajukan untuk menjelaskan sifat materi gelap. Tapi sampai sekarang belum ada satu teori pun yang bisa sepenuhnya menjelaskan fenomena ini. Coba bayangkan, ketika kalian tertarik oleh sesuatu, tapi kalian gak bisa melihat apa yang menarik kalian. Kembali lagi, seperti apa sebetulnya bentuk dari materi gelap ini? Apakah kotak, bulat, segitiga, jajar genjang, berbentuk seperti planet, atau seperti wajah kalian? Sampai saat ini kita benar-benar masih belum bisa mengetahui bagaimana bentuk dari materi gelap karena dia gelap, hitam, dan gak mengeluarkan cahaya. Kita doakan semoga ilmu pengetahuan cepat berhasil mengetahuinya. Dan yang terakhir, dilatasi waktu. Dilatasi waktu atau time dilation adalah konsep di mana waktu berjalan lebih lambat saat kita bergerak pada kecepatan yang sangat tinggi. Ya, pernahkah kalian mengetahui sebuah fakta jika kalian berada di planet lain yang bergerak lebih cepat daripada di bumi, dan jika ibu kalian yang sedang memasak di dapur melihat kalian sedang ada di planet lain di saat yang sama, kalian akan terlihat beberapa waktu lebih muda dibandingkan jika ibu kalian melihat secara langsung kalian di saat yang sama ketika di bumi. Ya, mungkin kalian akan bingung dan gak percaya dengan keajaiban waktu di alam semesta ini. Tapi teori yang satu ini ditemukan oleh Albert Einstein sudah terbukti benar adanya. Menurut teori relativitas Einstein, jika kalian bergerak mendekati kecepatan cahaya dibandingkan dengan seseorang yang berdiri di bumi, maka kalian akan mengalami pergerakan waktu yang lebih lambat daripada seseorang yang berdiri di bumi, yang menyebabkan kalian akan menua lebih pelan alias kalian akan jadi lebih muda. Kita nggak sedang membahas mesin waktu, tapi kita membahas bagaimana cara waktu bekerja. Contohnya lagi adalah jika kalian menggunakan jam tangan di bumi, ya waktu berjalan seperti biasanya. Lalu teman kalian yang juga menggunakan jam tangan yang sama akan berangkat ke Merkurius. Ya, ketika sampai, teman kalian pasti juga akan merasakan waktu berjalan seperti biasanya di Merkurius. Sampai sini memang gak ada perbedaan. Tapi jika teman kalian kembali ke bumi, jangan kaget kalau ternyata waktu di jam tangan teman kalian akan berbeda dengan jam tangan kalian yang berada di bumi. Hal tersebut terjadi karena kecepatan rotasi bumi yaitu
sekitar 1670 km per jam. Sangat jauh lebih cepat Merkurius, yaitu sekitar 172.332 km per jam. Perbedaan kecepatan di Merkurius ini membuat waktu berjalan lebih cepat hingga jam tangan pun akan menyesuaikan bagaimana waktu berjalan di Merkurius. Dan ketika kembali di bumi, jam tangan juga akan melambat bergerak sebagaimana seperti seharusnya di bumi. Tapi dengan jarum jam yang sudah berbeda karena sebelumnya jam itu berada di Merkurius. Begitu juga dengan astronot. Astronot bergerak sangat cepat di luar angkasa daripada kalian di bumi. Mereka mungkin akan memutari bumi hanya dalam beberapa jam. Berbeda dengan kalian yang harus menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk pulang dari kantor menuju ke rumah. Lalu ketika astronot akhirnya kembali ke bumi, ia pasti akan lebih muda daripada jika dia tinggal di bumi. Walaupun mungkin dia akan lebih muda nggak lebih dari 1 detik sih sebetulnya. Sayangnya kita belum mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita untuk memindahkan manusia dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi untuk melihat efek dilatasi waktu ini secara drastis. Apakah kalian sudah lebih paham tentang berbagai hal di luar angkasa yang sudah kita bahas ini? Boleh kok kita bahas lagi di kolom komentar, oke? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.